Konyol aja, pengaduan yang nggak mempunyai dasar sih kalau menurut saya. Beredarnya film tersebut yang menurut hemat kami, film tersebut sudah membuat kegaduhan di masyarakat. Dasar dari pengaduannya itu nggak berdasar, itu nggak masuk di akal lah itu. Seperti sebuah kisah yang tak berujung, kini kasus yang menyebabkan hilangnya nyawa Vina Cirebon dan kekasihnya bernama Eki terus memunculkan adanya polemik yang terjadi di sepanjang jalannya proses penyelidikan. Ya, bisa dibilang kasus ini layaknya dua mata pisau, lantaran sejak beredarnya film Vina sebelum 7 hari, kini perkara tersebut pun kerap memunculkan perdebatan. Lantaran adanya pro dan kontra atas kemunculan film itu sendiri. Kali ini, Aliansi Lawyer Muslim Indonesia telah mengadukan film tersebut ke Mabes Polri. Hal tersebut dilakukan lantaran film garapan sutradara Anggi Umbara ini dinilai telah menciptakan kegaduhan. Lantas, seperti apa reaksi Anggi Umbara menanggapi hal tersebut? Anggapannya sih, ya pertama sih nggak percaya, pikir bercanda, katanya beneran. Ya kayak lagi dalam film komedi aja sih. Konyol aja, pengaduan yang nggak mempunyai dasar sih kalau menurut saya. Yang janggal dengan ininya, dengan dasar dari pengaduannya, misalnya nggak berdasar, itu nggak masuk di akal lah itu kan. Dasar pengaduannya yang aneh itu. Wajib yang bilang sih ya ini cuma pansos aja, cuma cari panggung, riding the moment aja gitu. Ya kita sih nggak terlalu ngambil serius ya, kita acukan aja, fokus ke hal yang lebih produktif aja, lebih positif. Antara dia nggak terinformasi apa nggak ngerti apa memang nggak belajar apa gimana. Kalau film yang udah tayang di bioskop ya nggak mungkin nggak lulus sensor. Maksudnya sesimpel itu, anak-anak umur 14 tahun juga tahu itu kan, sensor itu apa, dan pasti kalau di bioskop ada tulisannya telah lulus sensor gitu kan. Nggak mungkin film yang nggak lulus sensor tayang di bioskop gitu. Jadi ya kita mengacunya pada lembaga sensor film aja yang sudah mendapatkan mandat dari negara untuk memberikan memberikan izin untuk penayangannya di bioskop gitu. Jadi mengacu kepada mereka lah, bukan mengacu kepada subjektivitas perorangan atau golongan gitu. Kalau mereka pikir mereka bilang ini adalah kegaduhan, berarti mereka aja nggak bisa menerima pendapat yang berbeda gitu, pendapat orang lain. Ini kan hak netizen, hak orang-orang untuk berpendapat, berspekulasi, bereaksi terhadap sebuah peristiwa. Itu hak orang-orang, hak rakyat Indonesia. Nggak boleh dilarang dan nggak bisa dibungkam hak orang untuk berpendapat. Apalagi ini hak kami untuk berkarya, untuk berkesenian, berekspresi, dan mengeluarkan pendapat. Kenapa dirampas hak kami itu? Toh kami tidak ada, udah nggak melanggar hukum dan semuanya sesuai dengan ketentuan. Kita memiliki dasar ya untuk melakukan laporan polisi atau pengaduan masyarakat ke Barreskrim terkait dengan beredarnya film tersebut yang menurut hemat kami, film tersebut sudah membuat kegaduhan di masyarakat. Apa dalam konteks kegaduhan itu? Nah, kalau kita ini kan ada dua, yang kami persoalkan itu ada dua. Pertama ada potensi dugaan tindak pidana ITE-nya. Kemudian yang kedua terkait dengan pelanggaran administratifnya. Nah, kalau pelanggaran terkait dengan dugaan potensi pidana itu di pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE dan pasal 28 ayat 2 dan ayat 3. Nah, pasal 27 ayat 1 itu mengatur terkait dengan asusila atau yang berkenaan dengan pornografi, konten ataupun dokumen elektronik yang bermuatan pornografi. Kenapa kita bilang bermuatan pornografi?
Karena di dalam adegan film itu menampilkan seorang gadis yang katanya masih di bawah umur pada saat kejadian itu, kemudian dengan adegan kekerasan, adegan penganiayaan, dengan perkosaan dan hilangnya nyawa orang lain. Nah, itu merupakan konten yang menurut kami tidak sepadan dengan apa yang menjadi persoalan di publik. Kemudian yang kedua itu pasal 28 ayat 2 dan ayat 3 terkait dengan berkenaan dengan SARA yang dalam hal ini membuat suatu kegaduhan di ruang publik sehingga menciptakan rasa keamanan, kemudian rasa ketertiban di masyarakat. Maka penting kami melakukan itu hasil dampak dari beredarnya film ini. Jadi konteksnya sebelum film ini beredar dan setelah film ini beredar. Pemerintah memiliki kewajiban di pasal 29-nya, pemerintah memiliki kewajiban untuk menarik beredarnya film tersebut jika mengandung terkait dengan meresahkan, kemudian keamanan, kemudian ketertiban dan juga kemaslahatan masyarakat. Maka pemerintah boleh untuk menarik itu. Nah, dalam hal ini kami tidak berkomentar terkait dengan proses hukum, penegakan hukum yang saat ini dilakukan oleh teman-teman Polri, karena itu bukan domain kami. Kemudian juga kami tidak akan mencampuri seperti apa teman-teman lembaga sensor itu untuk melakukan sensor berkenaan dengan film. Tapi barang tentu kita melihat dampak yang terjadi, karena bagaimanapun juga akibat dari film ini memang ada orang memandang positif ya, tapi kalau dibikin narasi yang sedemikian rupa, ini menjadi hal-hal yang menjadi negatif. Karena bagaimanapun juga ada dua kelompok yang mengatakan dia sebagai korban dan juga ada yang mengatakan dia sebagai pelaku. Keseriusan Aliansi Lawyer Muslim Indonesia untuk melaporkan Anggi Umbara memang benar-benar menyita perhatian. Bagaimana tidak, di tengah kehebohan kasus ini, sang sutradara film Vina Sebelum 7 Hari itu justru dilaporkan lantaran dianggap telah menciptakan kegaduhan atas karya yang dibuatnya. Meski belum membuat pengaduan resmi ke Dumas, namun Aliansi Lawyer Muslim Indonesia menyatakan jika pihaknya akan segera mengadukan permasalahan ini ke lembaga sensor, lantaran terdapat adegan yang dinilai tak pantas. Lantas, sudah sampai manakah delik aduan yang dilayangkan pihak ALMI untuk Anggi Umbara? Kita belum membuat laporan polisi ya, kita baru melakukan pengaduan ke Dumas terkait dengan dugaan-dugaan peristiwa pidana itu. Dan juga kita sudah mengadukan ke lembaga sensor hari kemarin terkait dengan ada kekeliruan untuk menerbitkan film itu. Nah, kami pikir kita sampaikan di sini juga harus ditekankan. Tidak ada niat kami untuk mengkriminalisasi teman-teman dunia seni dan malahan kami mengapresiasi itu. Namun barang tentu proses ini akan berjalan, kita lihat saja seperti apa kelanjutannya. Barang tentu kita akan menghasilkan yang positif dan menjadi rambu-rambu kawan-kawan dunia seni ketika membuat suatu produk seni, sehingga di sini peran pemerintah melalui lembaga sensor untuk memproteksi barangkali ada hal-hal yang melenceng dari peraturan perundang-undangan. Ya, memang salah satu dampaknya positif, kita dukung itu. Tetapi kan atas dampak itu kan menciptakan suatu hal yang pengakuan orang mengatakan ini adalah salah tangkap. Memang itu harus dibuktikan di pengadilan. Tapi paling tidak akibat dari film ini muncul, aparat penegak hukum bekerja itu kita mendukung. Aparat penegak hukum membuka kasus ini kita mendukung. Tetapi kan dengan bekerjanya kan harus dengan profesional. Nah, ketika aparat penegak hukum itu bekerja secara profesional, kan ada pengakuan dari para tersangka mengatakan bukan kita, kemudian ini salah tangkap, dan bukan hanya dia, tetapi yang sudah terpidana juga begitu, sehingga menciptakan asumsi liar. Polisi tidak bekerja profesional dan seterusnya, padahal polisi sudah membuka ini, tapi kan tetap juga tidak menjadi penyelesaian. Dan kita tahu bahwa ini kan ada dua kubu besar ya, yang satunya menolak, dituduh sebagai tersangka dan didukung oleh teman-teman advokat yang lain, dan juga di satunya mengatakan bahwa korban dan harus terungkap. Nah, ini menjadi kisruh yang tidak habis, kemudian menciptakan narasi-narasi negatif di masyarakat dan menimbulkan rasa kebencian. Kami hadir di sini untuk membatasi itu, memberi rambu-rambu kepada pemerintah. Pemerintah punya kewenangan, coba gunakan kewenangan itu kalau emang ini dianggap sudah mengganggu ketertiban gitu.
Sejak munculnya film Vina Sebelum 7 Hari, kasus yang terjadi 8 tahun yang lalu itu semakin viral dan menjadi perhatian seluruh masyarakat. Bagaimana tidak, adegan demi adegan dalam film tersebut pun seperti menyiratkan sebuah derita yang kala itu dialami oleh Vina dan Eki yang menjadi korban tindak kejahatan yang dilakukan oleh para anggota geng motor. Meski menyita banyak perhatian halayak luas, akan tetapi film tersebut pun turut menimbulkan adanya perdebatan, manakala sang produser kini juga ikut dilaporkan. Lantas, seperti apa sebenarnya ketetapan hukum dalam delik aduan terhadap film ini yang dinilai telah membuat gaduh satu Indonesia itu? Kita harus lihat hukumnya dulu, unsur hukumnya tadi yang dilaporkan pasal berapa? Pasal 28 ayat 2, 27 ayat 1 ITE atau yang mana? Kalau 28 ayat 2 jelas setiap orang kan gitu. Yang dengan sengaja kan dan tanpa hak kan gitu. Jadi catatan di tanpa hak. Ini film ini bisa berjalan ini kan prosedurnya ada. Ada lembaga sensornya kan. Nanti dikonsultasikan juga dengan komisi penyiaran. Terlepas itu ditarik atau tidak ditarik nantinya ya. Tapi ini film udah lulus sensor loh kan gitu. Sehingga bisa ditayangkan ya bahkan sampai 5 juta orang penontonnya film Vina ini. Berarti apa yang dilakukan oleh produser tadi Derats Kalwani ini menurut saya ya sudah sesuai prosedur. Lagian dia produser kan, produser itu tugasnya membiayai, bukan ngumpulin cerita-cerita orang, menulis naskah dan seterusnya. Jadi produser itu dia membiayai film ini biar berjalan ya. Targetnya apa ya? Keuntungan. Ya sederhana itu. Kalau tanpa hak ya sudah dengan hak dia. Kalau enggak filmnya nggak mungkin bisa tayang. Dia sudah minta izin sama keluarganya. Saya nggak tahu juga alasan ini dilaporkan apa kan. Di sini kenapa sih bisa menjadi panjang dan viral? Salah satunya adalah mungkin film juga. Di sisi lain ada sisi komersil. Akhirnya film muncul, kemudian muncullah kasus ini di media majority, baik elektronik ataupun media-media lainnya ataupun media cetak gitulah. Dan disitulah yang membuat kasus ini betul-betul menjadi kasus yang seperti layaknya sinetron gitu. Semestinya kalau kita sebagai aparat penegak hukum ada hal-hal yang mestinya ditutup pada sebuah kasus pidana. Tujuannya apa? Supaya penyelidikan yang kita sebut investigasi itu menjadi objektif. Kalau begini akhirnya majority menjadi subjektif. Makanya bahasanya kan no viral, no justice gitu. Semoga kasusnya cepat selesai aja sih. Ini udah 8 tahun, masa cuma gara-gara film baru diangkat lagi gitu. 8 tahun itu memang waktu yang cukup lama ya. Dan aku sendiri begitu filmnya ini udah booming juga pun akhirnya kebuka lagi. Kalau misalkan filmnya ini tidak viral, nggak bakal ini kasus ini terbuka lagi sih. Ya mudah-mudahan sih, karena apa? Kalau netizennya yang pasti yang sekarang tuh media sosial itu memang gila sih menurut aku. The power of media sosial itu sangat-sangat berarti banget. Dengan adanya film ini booming, udah langsung kebuka. Kalau misalkan tidak ada film Vina, nggak bakal, kasus ini nggak akan terbuka lagi. Terlepas dari laporan yang akan diajukan oleh Almi kepada Anggi Umbara, diketahui film Vina Sebelum 7 Hari kini sudah menembus angka 5 juta penonton. Sontak saja, angka tersebut turut menyita perhatian banyak orang, termasuk selebritis tanah air. Dan satu-satunya yang mengomentari fakta tersebut ialah aktris seksi Nikita Mirzani. Melalui akun media sosial miliknya, Nikita pun lagi-lagi mengomentari soal royalti dari film yang kini sudah menembus angka 5 juta penonton itu. Dalam ungkapannya, Nikita Mirzani pun menyarankan agar keluarga Vina segera meminta hak royalti dari film tersebut. Vina udah tembus 5 juta. Minta royalti yang banyak, jangan mau kalau dikasih 1 M. Pasti sih keluarganya Vina udah dikasih royalti ya. Itu udah pasti. Tapi
Mereka tidak mengerti bahwa keuntungan pembuatan film itu adalah besar kalau bisa tembus sampai 1 juta. Apalagi kalau udah tembus 5 juta. Biasanya royalti itu dikasihnya dikit karena orang-orang daerah tuh nggak paham. Kalau kita biasanya paling dikasih sekitaran 500 sampai 1 M. Itu nggak cukup, jangan mau. Mereka udah dapat keuntungan itu berapa Pak? 15, kurang lebih 15 M kali 5 ya bisa 13 M, bisa 12 M, kita pukul aja 13 M deh ya, 13 M kali 5 13 tak. Ya kalau dari segi filmnya itu bagian dari tren yang memang sekarang itu banyak ya terutama di Netflix gitu ya, di OTT, yaitu cerita kisah nyata, dokumenter sebetulnya, tapi sub genre true crimes. Jadi di seluruh dunia ini lagi banyak sekali pasarnya gitu ya, banyak sekali yang meminati true crimes. Bahkan kadang-kadang tuh sudah sampai diangkat itu true crimes dalam pengertian misalnya warga atau netizen yang memecahkan persoalan atau mencoba menyelidiki, dan seringkali kan seperti layaknya sebuah film cerita, walaupun ini adalah cerita nyata gitu ya, tapi ada unsur cerita, tentu ada hero-nya gitu, ada penjahat jelas kalau di true crime, makanya ada daya tarik. Lalu kan juga seringkali kejahatan-kejahatan itu punya semacam daya pikat tersendiri karena kok dia kisah nyata ya gitu ya. Jadi sebagai pasar mau tidak mau banyak yang tertarik untuk, misalnya kan di Indonesia banyak gitu kasus-kasus kejahatan, dan salah satu yang sangat kontroversial pada saat persidangan misalnya sampai beberapa yang secara lebay kan bilang katanya wah kayak O.J. Simpson gitu ya. Padahal menurut saya sih agak beda, tapi dari segi kegaduhan yang ditimbulkan, pembicaraan gitu, ini salah satu yang memang sangat kuat, apalagi di era medsos kan. Ditangkaplah itu sebagai sebuah bahan untuk menjadi sebuah true crime. Jadi mungkin ini semacam bukan pilot ya, tetapi oke nih Indonesia nih pasarnya gede. Bagaimana kalau subjeknya itu juga kasus di Indonesia? Nah, memang kasusnya sendiri sangat menarik ya. Orang nggak usah difilmin ya, diomongin di medsos aja udah seru sendiri orang gitu kan. Jadi wajarlah kemudian ini jadi produk, dan produknya memang ketika diluncurkan langsung sebagai tontonan tayangan itu kan salah satu yang paling populer ya. Nah, sekarang ini lagi rame-ramenya juga gitu kan diomongkan. Ramenya apa sih? Kontroversi yang masih berlanjut dari kasusnya, iya. Tapi kalau saya mau melihat sebagai film, saya terus terang tuh nggak genah gitu loh nontonnya, karena untuk subjek yang sebetulnya tragis ini terlalu banyak style, terlalu distilisasi. Misalnya kayak ada filter tertentu, jadi kayak ininya tuh polished banget ya gambarnya, tata warnanya dibikin banget, komposisi dan apa segala macam. Lalu ada trik-trik editing gitu kan untuk supaya lebih stylish gitu. Seringkali kalau kebanyakan gaya, substance-nya nggak ada gitu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Game In-Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.